Yo halo semua, balik lagi dengan gue di channel Inficreate Project. Pada video kali ini, gue akan ngebahas part kelima lanjutan anime dari pembahasan Oregairusin. Dimana di part kelima ini, gue akan ngebahas Oregairusin volume 3. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu, dan setelah itu, baru balik lagi ke video ini. Di video pembahasan Oregairusin ini, gue akan ngebahas ringkasan yang memuat poin-poin penting dari volume 3. Jadi, mungkin saja ada beberapa hal yang terlewatkan di bahasan ini. Lalu, sebelum mulai bahasannya, gue mau kasih tahu dulu, kemungkinan ada beberapa hal yang keliru di bahasan ini. Karena gue pakai sumber dengan kualitas translate yang belum begitu bagus. Jadi tolong maklumin kalau ada beberapa hal yang keliru di sini. Tapi tenang aja, bahasan ini udah gue usahain supaya semua poin-poin yang gue bahas di sini dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Oh ya, kalian juga bisa support gue dan donasi melalui link traktir berikut. Atau bisa juga cek link yang ada di deskripsi. Karena support dari kalian sangat berharga bagi gue untuk motivasi video-video berikutnya. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Oregairusin volume 3 berisi interlude dan chapter 6. Walaupun hanya berisi 2 bagian, isi dari kedua bagian tersebut cukup panjang tentunya. Dan seperti biasa, gue akan bagi bahasan volume ini menjadi 2 bagian. Dimana di video bahasan scene part kelima ini, gue akan ngebahas bagian interlude. Dan sisanya yang merupakan chapter 6 akan gue lanjutkan bahasannya di video part selanjutnya. Interlude, menggunakan sudut pandang Yui. Sebelumnya di volume 2, Hachiman dan Yukino menghadiri acara makan malam bersama keluarga Yukino. Dan setelah acara makan malam, Yukino merasakan kekhawatiran dan rasa bimbang yang kuat karena Hachiman tidak memberikan jawaban yang jelas untuk hubungan yang mereka jalani selama ini. Adapun di interlude, sehari setelah acara makan malam, diawali dengan situasi terkini di ruang klub. Terasa aura nostalgia di ruang klub, dan terdapat atmosfer yang agak berat dan dingin di sana. Dan juga terdapat aroma teh hitam di sana. Yui terlihat menatap ke arah kiri dan kanan. Ia melihat Yukino dan Hachiman yang duduk dengan jarak yang sedikit lebih jauh dari sebelumnya. Tentunya, ini karena sesuatu hal yang terjadi di acara makan malam kemarin. Yukino sedang membaca buku. Biasanya, ia akan menjaga posisi tubuhnya supaya terlihat anggun. Namun kali ini, ia agak sedikit tertunduk dan sedikit menggantung bahunya. Terlihat kalau Yukino agak sedikit gelisah dan seringkali matanya teralihkan ke arah lain seakan-akan sedang mencari sesuatu. Di sisi lain, Hachiman juga membaca buku. Tapi tidak seperti biasanya, ia terlihat sedang membaca buku dan mata yang agak mengkerut. Dan Hachiman juga terlihat agak linglung. Yukino dan Hachiman tidak saling berbicara. Sesekali mereka saling mengintip satu sama lain dan ingin memulai pembicaraan. Namun, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Yui yang sedang melihat mereka tahu kalau mereka berdua sama sekali tidak fokus membaca buku yang mereka pegang. Terlihat kalau ada pikiran yang rumit yang mengganjal di dalam kepala Hachiman dan Yukino. Yui pun sadar kalau terdapat sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua kemarin, sehingga terciptalah situasi berat ini. Iroha dan Komachi juga ada di ruang klub. Mereka juga sadar dengan tingkah Hachiman dan Yukino, dan mereka hanya menunjukkan reaksi lesu melihat hal itu. Dan setelah itu, Iroha dan Komachi melihat ke arah Yui, seolah-olah meminta bantuan. Yui berpikir kalau ia tidak tahu harus melakukan apa untuk menghadapi situasi ini. Biasanya, dia akan mencoba melakukan obrolan dengan topik apapun itu untuk mencairkan suasana. Namun kali ini, Yui tidak dapat bersuara apa-apa. Ia sendiri merasa takut dengan situasi berat di ruang klub saat ini. Sebenarnya, ia ingin mencairkan suasana ini. Namun, ia merasa kalau dirinya tidak bisa ikut campur akan situasi saat ini. Yui pun melirik ke arah Iroha dan Komachi. Mereka berdua juga menunjukkan ekspresi kekhawatiran akan situasi berat antara Hachiman dan Yukino. Setelah itu, Komachi dan Iroha saling berbicara dengan berbisik-bisik. Komachi memberitahu Iroha kalau ini semua berkaitan dengan Haruno, di mana dalam acara makan malam, Haruno bertanya mengenai hubungan Hachiman dan Yukino saat ini. Namun, Hachiman menjawab pertanyaan itu dengan samar, tanpa adanya kejelasan. Jadi, Komachi merasa bisa saja Yukino menjadi marah kepada Hachiman karena hal itu. Komachi sendiri merasa malu saat menceritakan hal ini kepada Iroha. Di ruangan itu, terdapat banyak suasana yang bercampur. Suasana berat dan suram dari Hachiman dan Yukino, suasana imut dan konyol dari Iroha dan Komachi. Yui hanya sedikit tersenyum melihat segala macam suasana tersebut. Seperti yang sebelumnya, Yui tahu pada akhirnya ada tempat yang tidak bisa ia jangkau walaupun ia ingin masuk ke sana. Setelah itu, Yui pun memecahkan keheningan. Ia berkata kalau pekerjaan klub telah selesai dan ini saatnya pulang. Yui pun segera berkemas dan beranjak dari tempat duduknya. Kemudian, ia berjalan menuju pintu dan membuka pintu tersebut. Yui melihat kembali ke belakang ke arah semuanya. Semua orang menatap Yui dengan tatapan bingung dengan tindakan Yui yang tiba-tiba itu. Yui memberi isyarat kepada mereka untuk cepat pulang. Komachi pun menangkap isyarat itu dan berkata, "Ayo segera pulang." Iroha pun ikut menanggapi dan berkata
kalau dia juga akan segera kembali ke ruang OSIS. Lalu, ia segera pergi. Kemudian, Hachiman dan Yukino juga menanggapinya dengan singkat, namun dengan suara yang rendah. Yukino mengemasi alat-alat tehnya, dan setelah semua selesai berkemas, Komachi memeriksa kembali ruangan tersebut, lalu mengunci ruang klub tersebut. Yui berkata kalau kunci ruang klub merupakan atas nama Komachi. Komachi merespon kalau dia sudah tahu akan hal itu, karena dia adalah ketuanya. Komachi agak bingung, kenapa Yui mengatakan hal yang sudah jelas seperti itu. Namun setelahnya, Komachi sadar, dan ia mengerti maksud dari Yui. Ia pun berkata dengan agak keras kalau ia akan pergi untuk mengembalikan kunci ruang klub. Komachi sadar kalau Yui mungkin ingin berbicara empat mata dengan seseorang. Lalu, Hachiman berkata kepada Komachi untuk cepat mengembalikan kunci dan segera pulang. Komachi berkata kalau ia mengerti dan segera pergi mengembalikan kunci. Setelah itu, Hachiman pun segera pamit dengan mereka. Komachi dan Hachiman pun pergi. Jadi sekarang tersisalah dua orang, yaitu Yui dan Yukino. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor, dan terdengar suara gema dari sepatu mereka berdua. Tiba-tiba, salah satu suara gema sepatu hilang. Yui menghentikan langkahnya. Yukino ikut berhenti, dan menatap ke belakang. Yukino bertanya ada apa kepada Yui. Yui kebingungan untuk menjawab. Ia terus memikirkan kata-kata untuk dikeluarkan dari mulutnya. Namun, tidak ada apapun yang bisa ia katakan. Ia pun berkata, tidak ada apa-apa. Suasana saat itu sudah sore hari. Terdapat sinar matahari yang memancar dari jendela. Yui sebenarnya tahu apa yang ingin ia katakan. Ia ingin bertanya tentang apa yang terjadi pada Hachiman dan Yukino. Apakah itu adalah kesalahan dari Hachiman sehingga menciptakan situasi berat di antara mereka berdua? Namun, Yui merasa kesulitan untuk mengatakan hal itu. Ia juga merasa panik. Lalu, Yui pun hanya berkata kalau ia baik-baik saja. Yukino yang mendengar hal itu pun memasang ekspresi yang kurang lebih mirip, seperti yang Yui tunjukkan tadi. Yukino merasa agak bingung. Dan Yukino berkata maaf kepada Yui kalau dirinya tidak berniat untuk menyembunyikan sesuatu dari Yui. Ia hanya tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskannya kepada Yui. Dan di sini, ekspresi Yukino tidak terlihat anggun seperti yang biasanya ia tunjukkan. Ia terlihat khawatir dan gelisah. Yukino masih menatap Yui. Ia berkata sambil memeluk lengannya dengan erat, kalau ini bukanlah hal yang penting untuk diceritakan kepada orang lain. Yui sadar kalau orang lain yang dimaksud Yukino tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, Yukino tidak berniat untuk menceritakan hal ini kepada Yui. Yukino terlihat gugup. Lalu, Yui berkata kalau ia tetap ingin mendengarnya dari Yukino. Yui memegang tangan Yukino. Yukino agak terkejut dan telapak tangannya sedikit kaku, dan ia terlihat sedikit takut. Yukino pun mulai bersuara. Ia berkata kalau ia tahu kalau semua yang ia pikirkan saat ini hanyalah pemikiran yang sewenang-wenang. Yukino berkata kalau tidak banyak sesuatu yang terjadi, atau bahkan bisa dibilang tidak ada hal yang terjadi. Ia sendiri bahkan bingung apa yang harus ia katakan. Yui merasa kebingungan dengan tanggapan Yukino yang agak ambigu, dan menunggu penjelasan Yukino selanjutnya. Yukino meneruskan perkataannya. Ia berkata kalau itu sangat memalukan untuk dibicarakan, jadi ia tidak ingin membicarakannya. Yukino terlihat cemberut tanda tidak puas. Telinganya memerah, namun raut kekhawatiran masih terlihat. Yui merasa ingin tertawa mendengarnya. Air mata juga hampir mengalir dari matanya. Yui berpikir kalau Yukino adalah orang yang imut dan merepotkan. Sangat rapuh, namun juga sangat kuat. Lurus, namun juga sedikit licik. Namun, Yui tidak membenci segala macam hal yang menjebalkan dari Yukino. Yui sendiri paham tentang apa yang terjadi pada Yukino. Ia pun menepuk tangan Yukino, dan Yukino menggenggam erat tangan Yui. Genggaman erat Yukino membuat Yui semakin mengerti. Yui pun berpikir, tidak peduli seberapa amannya tangan Yukino, tidak peduli berapa banyak kata yang saling tertukar dengan Yukino, hubungan mereka tidak lagi bisa kembali. Yui berpikir kalau ia bisa berbuat lebih baik. Ia juga berpikir kalau dirinya lebih cerdas daripada Hachiman dan Yukino dalam urusan komunikasi dan empati. Sebelumnya, Yui yakin kalau ia bisa menjaga jarak yang tepat. Ia bisa mencegah suasana yang terlalu berat sehingga ia bisa berteman. Namun sekarang, Yui tidak lagi suka dengan hal itu. Ia berpikir, hubungan pertemanan merupakan hubungan yang sangat berat. Itu merupakan hubungan yang merepotkan dan mengganggu. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan sekarang. Yui sendiri berpikir kalau waktu bersamanya adalah waktu yang penting baginya. Oleh karena itu, ia ingin mewujudkan keyakinan miliknya. Walaupun itu berduri dan menyakitkan, ia akan menghadapinya. Yui pun memanggil Yukino dengan sebutan khasnya, yaitu Yukinon. Yukino mengangkat kepalanya, dan terlihat matanya yang sedikit berair. Yukino menunggu lanjutan perkataan dari Yui. Yui sadar kalau apa yang akan ia katakan selanjutnya merupakan perkataan yang sangat tercela. Namun, ia tetap harus mengatakannya. Yui tidak lagi ragu jika ia dibenci. Ia berpikir, tidak ada salahnya jika merasa jijik. Sekalipun Yukino membencinya, Yui akan semakin menyukainya. Yui berpikir, bagaimanapun juga, dirinya bukanlah dewi ataupun malaikat. Jadi tidak masalah baginya untuk bertindak dengan gayanya yang manis, licik, dan juga rakus. Yui pun melanjutkan perkataannya kepada Yukino. Ia berkata kalau dirinya
ingin berbicara dengan Hachiman. Yukino menjawab kalau itu tidaklah penting. Lagi pula, Yui tidak perlu meminta izin secara khusus pada dirinya. Yui berkata kalau apa yang akan ia bicarakan adalah hal yang sangat penting. Sebuah hal yang belum ia sampaikan dengan baik hingga detik ini. Tentunya ini merujuk kepada perasaannya. Yukino terlihat ragu-ragu dan bingung setelah mendengar hal itu. Dan ia juga terlihat hampir menangis. Yukino segera menutup mata dengan perlahan dan mengangguk dengan berat. Ia masih berkata kalau Yui tidak perlu izin secara khusus darinya untuk melakukan hal itu. Lalu, Yukino tersenyum cerah dan menyibakkan rambutnya seolah-olah memasang respon kemenangan. Itu adalah penampilan yang selalu membuat Yui merasa bahagia saat melihatnya. Yui berkata, kalau ia tidak memberitahu Yukino, mungkin saja Yukino akan khawatir dan tertekan. Meskipun terlihat senyuman dari Yukino, namun terlihat juga sedikit ekspresi marah darinya. Yukino berkata, kalau Yui tidak perlu khawatir. Yui tidak akan sendirian di masa depan. Yukino mengatakan hal itu sambil berekspresi tanpa daya. Yui pun menjawab, ya, dengan agak semangat. Yui berpikir, kalau dirinya mungkin akan merasa tertekan nantinya. Ia mungkin juga akan merasa depresi. Namun, itu tidak masalah baginya. Karena ia sudah memutuskan kalau dirinya akan menjadi satu-satunya orang yang paling dekat dengan Hachiman dan Yukino. Lalu, Yukino menepuk lembut tangan Yui dan berkata kalau Hachiman seharusnya masih ada di sana. Yui langsung melirik ke arah jendela. Suasana sudah mulai menggelap. Namun, masih terlalu dini untuk disebut malam hari. Yui pun pamit dengan Yukino, dan ia berlari dengan sekuat tenaga menyusuri koridor, dan berniat untuk segera menyusul Hachiman. Lalu, interlude pun berakhir. Dan itulah bahasan dari interlude di video kali ini. Dan gue akan mengulas sedikit apa yang terjadi di interlude. Di interlude ini, kita bisa melihat, karena jawaban samar Hachiman di acara makan malam, itu membuat Yukino menjadi khawatir dan bimbang. Yui sendiri sadar akan hal itu. Namun di sisi lain, Yui juga ingin menuntaskan perasaan yang ia miliki. Ia sendiri menganggap kalau dirinya memanglah licik dan rakus. Namun itu tidak masalah. Ia tetap ingin memperjuangkan perasaannya. Dengan ini, ia pun meminta izin pada Yukino kalau ia ingin menyampaikan sesuatu yang sampai detik ini belum ia sampaikan dengan baik. Yukino berkata kalau Yui tidak memerlukan izin khusus darinya. Karena seperti yang telah terjadi sebelumnya, Hachiman tidak memberikan kejelasan akan hubungan yang mereka jalani saat ini. Itu sebabnya Yukino merasa kalau Yui tidak perlu izin khusus darinya. Dan dengan ini, interlude pun berakhir, dan akan ke chapter 6 yang merupakan setengah lanjutan dari Oregarusin Volume 3. Dan ya, itulah pembahasan lanjutan anime part 5. Untuk part berikutnya, gue masih belum bisa ngasih jadwal pasti kapan bakal update, karena untuk menyesuaikan bahasannya memerlukan waktu yang cukup banyak. Jadi, ditunggu aja dengan sabar. Oh ya, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya video ini makin rame. Dan kalian juga bisa support gua dan donasi melalui link traktir berikut, atau bisa kalian cek linknya di deskripsi. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan updatean menarik lainnya. Dan itu aja dari gua, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.